Saya lulusan 2019, itu lulusan koasnya. Jadi untuk preklinik udah agak lupa, mungkin nanti bisa lebih di-share masalah tentang koasnya aja ya. Oke. Oke, berarti udah lulus gitu ya kakaknya. Nah, oke, sebelum kita lanjut, aku kasih informasi seperti biasa ya ke teman-teman. Silahkan untuk memfollow Instagram kita, Intip Kuliah. Karena di sana ada informasi terkait live setiap harinya. Dan jangan lupa juga di subscribe YouTube channel kita. Karena di sana sudah ada ratusan video tentunya dari berbagai mahasiswa yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung bahas aja terkait tentang kedokteran gigi gitu ya di Unpad bersama dengan Kak Agatan ya. Oke. Nah, Kak, secara garis besar jurusan Kakak ini kedokteran gigi itu seperti apa sih, Kak? Boleh dijelasin ke kita? Silakan. Secara garis besar ya, kalau aku kayak gini kedengeran nggak suaranya? Kedengeran? Yang aja kali ya, biar lebih enak. Jadi kalau garis besar jurusan kan sesuai dengan namanya Fakultas Kedokteran Gigi ya. Jadi udah ketahuan kita akan belajar untuk menjadi dokter gigi. Tapi benar nggak sih yang katanya kita pelajarin tuh cuma gigi aja? Sebenarnya tuh enggak. Kita tuh juga belajar anatomi dan fisiologi seluruh tubuh. Itu semua kita pelajarin. Bahkan aku dulu tuh sempat kebagian bawa peti isinya tulang-tulang manusia beneran, dan itu untuk Bener. dipelajarin berkelompok gitu. Jadi kita beneran belajar dari kepala sampai kaki. Nah, tapi emang yang paling utamanya itu kita ranahnya di kepala dan leher. Dengan yang utamanya itu mulut, gigi, dan mulut gitu. Oke, berarti itu dia gitu ya, secara garis besar. Jadi mungkin nggak hanya mempelajari terkait tentang gigi gitu ya, Kak, tapi memang mempelajari secara keseluruhan ya, mulai dari kepala sampai kaki, dan memang mungkin yang lebih dipelajarinya itu lebih ke mulut gitu ya, dan juga ke gigi gitu ya. Jadi dari kepala sampai leher itu sendiri. Oke, nah terus Kak, dulu gitu ya, mungkin agak sedikit flashback beberapa tahun ke belakang. Apa sih Kak alasan Mm-mm. kakaknya dulu tuh sampai akhirnya tuh memilih jurusan kedokteran gigi di Unpad gitu Kak? Bolehkah Oh, diceritain kalau pengalamannya? aku alasannya simpel sih. Emang udah dari dulu, dari kecil cita-citanya jadi dokter. Entah itu dokter Mhm. umum, dokter gigi, atau dokter hewan. Karena emang kebetulan aku juga suka binatang. Nah, terus suka biologi juga. eh Terus ya ternyata rezekinya di sini jadi dokter gigi sekarang gitu. Oke, jadi itu dia berarti ya alasan kakaknya sampai akhirnya memilih jurusan kedokteran gigi karena emang udah bercita-cita pengen jadi dokter gitu ya, dan akhirnya bisa terrealisasi dan sesuai gitu ya mungkin dengan passion kakaknya juga. Oke, nah terus di jurusan ini tuh ada mata kuliah atau mungkin kayak tugas-tugas yang khas gitu nggak sih Kak? Boleh Kak disebutin beberapa? Kalau yang khas itu banyak sih. Mhm. Yang pasti kan praktikum-praktikumnya. Soalnya kan kita ada beberapa departemen kayak mungkin orang-orang juga tahu kalau di dokter gigi bisa kawat, bisa gigi tiruan, bisa penambalan, cabutan gitu-gitu ya. Nah, kalau yang paling mata kuliah yang paling khas itu menurut aku operatif dentistry. Jadi operatif dentistry itu ada kuliahnya dan ada praktikumnya. Nah, di praktikumnya itu kita belajar gimana caranya kita nambal, terus kita tahu alat-alat dan bahan kedokteran gigi yang nanti dipakai di klinis. Jadi kayak kita tuh praktikum bawa-bawa toolbox, isinya ya peralatan kita, alat dan bahan itu. Nah, terus nanti itu di praktikumnya kita latihan nambal di boneka atau kepala-kepalaan. Nah, itu namanya phantom. Nah, untuk tugas-tugasnya itu selain suruh ngerangkum textbook, biasanya kita disuruh nyari gigi, ngumpulin gigi manusia asli. Hmm. Kebetulan kalau angkatan aku itu nyarinya tuh satu mulut. Tapi kalau sekarang kalau nggak salah udah dikurangin. Jadi gigi-gigi yang akan dipakai untuk ditambal aja. Jadi waktu angkatan aku tugasnya itu selain nyari, setelah kekumpul satu mulut tuh satu gigi, satu mulut isi gigi itu akan disusun jadi satu. Nah, kalau udah disusun jadi satu, baru dipasang di boneka. Nah, itu kita latihan nambalnya di situ gitu. Oke.
Berarti jadi nanti nambal di gigi yang emang asli gitu ya Kak, dari gigi manusia itu sendiri gitu ya, emang dipasang di bonekanya ya. Iya, benar gitu. Jadi pokoknya jangan takut kalau misalnya ntar jadi pasien koas, kita sebenarnya udah nambal di gigi asli di gigi asli beneran, terus nambal di temen, baru nambal ke Mhm. pasien. Ah, oke, jadi udah di praktiknya juga udah inilah ya Kak gitu beberapa kali nambal secara langsung gitu ke orang gitu ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, nah Mm-mm. terus ada konsentrasi gitu nggak sih Kak di jurusan Kakak atau kayak penjurusannya lagi gitu? Kalau konsentrasi itu biasanya sih setelah kita lulus dokter gigi, kita mau ambil spesialisasi, baru itu ada konsentrasi. Cuma Hmm. kalau di fakultas kita itu kan namanya Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, Mhm. jurusannya itu namanya Pendidikan Dokter Gigi. Nah, itu kalau di Unpad. Tapi kalau misalnya di fakultas lain biasanya ada tuh kayak dental hygienist gitu-gitu ada. Kalau yang konsentrasi yang untuk spesialis, itu ada 8 macam. Mhm. 8 macam itu ada konservasi gigi. Konservasi gigi itu dia nanti konsen untuk gimana caranya kita bisa mempertahankan gigi itu supaya nggak dicabut. Jadi entah itu ditambal, di perawatan saluran akar, kayak gitu. Terus ada lagi prostodontia. Prostodontia itu dia fungsinya, konsennya untuk bikin gigi palsu. Kebetulan kalau di Unpad kita juga bikin kayak prostetik untuk muka. Jadi misalnya kalau lihat di Instagram ada yang orang kecelakaan terus wajahnya rusak, terus ada yang dipasang kayak prostetik yang palsu gitu di bentuk mata, di bentuk telinga gitu-gitu juga bisa. Mhm. Nah, itu bisa dipelajarin di prostodontia ini. Mhm. Terus ada lagi ortodontia. Ortodontia itu dia konsennya ke kawat gigi. Jadi kayak merapikan gigi lah intinya. Terus kalau pedodontia itu ada kedokteran gigi anak. Terus ada radiologi kedokteran gigi. Ada lagi ilmu penyakit mulut. Ilmu penyakit mulut itu dia um, isinya tentang apa ya namanya? Kayak sariawan, kanker, terus kayak infeksi-infeksi jamur. Nah, biasanya tuh di penyakit mulut ini ada gambaran luka dalam mulut yang bisa jadi eh, penunjuk adanya penyakit lain di tubuh gitu. Misalnya kayak orang HIV itu bisa kelihatan dari mulutnya. Nah, terus ada eh, periodontia. Periodontia itu dia tentang jaringan pendukung gigi. Jadi bukan giginya yang bermasalah, tapi jaringan pendukungnya kayak tulang, terus gusinya, gitu-gitu. Nah, terus yang terakhir ada bedah mulut. Nah, itu bedah mulut itu dia biasanya penangan mulai dari dulu, terus sampai ke pengangkatan tumor atau motong atau nyambung rahang, operasi bibir sumbing. Nah, gitu. Jadi dari 8 konsentrasi itu jadi kelihatan kayak kita tuh nggak belajar gigi aja, tapi kita belajar yang lain-lain juga. Oke, berarti banyak juga nih ya untuk konsentrasi itu spesialis berarti ya Kak. Jadi nanti mungkin setelah beres dari jenjang S1 baru bisa ngambil gitu ya. Iya, jadi kalau di jenjang S1 dan jenjang profesi, si yang 8 ini masuk ke mata kuliah sih ininya, apa sih Oh, hitungannya. oke. Ya, berarti dipelajarin semuanya ya kalau untuk di S1-nya itu Mm-mm, sendiri ya. Oke. betul. Nah, terus Kak, ya tadi kakaknya juga mungkin udah koas gitu ya Kak? Mm-mm. Iya, boleh juga Kak mungkin diceritain sedikit aja mungkin gimana sih pengalaman koasnya juga. Agak ini ya, kayak Ya, kenapa Kak? bisa diulang, agak nge-lag dikit, nggak kedengaran. Oh, iya. Mungkin bisa diceritain juga Kak pengalaman ketika koas gitu Kak? Jadi kalau koas itu ya, koas kedokteran gigi itu kan kita mulainya setelah kita lulus S1. Jadi kita lulus S1 itu kita gelarnya sarjana kedokteran gigi. Nah, terus baru kita masuk ke jenjang profesi namanya. Nah, jenjang Hmm. profesi ini kita akan mengubah gelar kita yang sarjana kedokteran gigi jadi dokter gigi. Makanya ada gelar DRG-nya. Nah, kalau Hmm. koas kedokteran gigi itu bedanya sama kedokteran umum, kita itu berbasis requirement.
Nah kalau umum tuh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah kayak aku nggak ngikutin gimana koasnya, jadi mereka tuh kalau nggak salah berbasis waktu. Nah jadi kalau ke dokter gigi itu koasnya dia cepat atau lamanya lulus tergantung kita cepat atau lamanya kita ngerjain si requirement-nya itu. Nah, requirement-nya tuh kayak gimana sih maksudnya? Jadi misalnya tuh kalau di RSGM Unpad, soalnya beda-beda ya setiap RSGM. Nah, misalnya kalau bedah mulut tuh kita harus cabut minimal 30 gigi satu semester. Terus semester selanjutnya kita boleh cabut minimal 10 gigi gitu. Terus kayak misalnya bersihin karang gigi tuh 30 pasien. Nah, masing-masing pasien tuh harus kontrol 2 kali. Kalau nggak kontrol tuh ntar kita nggak dapat requirement-nya kayak gitu. Terus ada beberapa kasus-kasus lain juga. Jadi misalnya kasus A harus ada 1 pasien, kasus B ada 1 pasien, kasus C ada 1 pasien gitu seterusnya. Nah, setelah selesai requirement itu, baru tuh kita ngajuin laporan, kita udah bisa ujian apa belum. Nah, ujian per departemen yang 8 tadi itu banyak bentuknya. Ada ujian tulis, ada ujian lisan, ada mini CX. Mini CX itu jadi kita cari pasien sesuai kasus yang diminta, harus ketemu pasiennya, harus pas sama jadwal kita ujian, terus nanti kita lakukan pemeriksaan ke pasiennya. Kita lakuin pemeriksaan depan penguji. Nah, kalau udah selesai, kita laporin hasil pemeriksaannya ke penguji. Terus kita kasih tahu diagnosisnya apa, perawatannya apa. Tapi pasiennya nggak akan diapa-apain. Jadi kalau ada yang takut jadi pasien ujian juga tenang aja, kayak cuma sampai situ aja kok kalau ujian itu. Nah, terus ada lagi OSCE. OSCE itu kita memperagakan perawatan, tapi bukan di pasien, kayak di kantum atau di depan pasien tuh di depan penguji itu dipakein model gitu kayak apa ya, replika gigi-gigian gitu. Nah, terus ada lagi SOKA. SOKA itu kita dikasih waktu 30 menit baca kasus. Setelah baca kasus kita bikin presentasi pakai flipchart. Nah, terus kita masuk ke ruangan penguji, kita presentasiin flipchart itu 15 menit. Jadi kasusnya tuh biasanya kasus kayak ada pasien gini harus diapain, diagnosisnya apa gitu. Nah, itu ntar dipresentasiin ke pengujinya. Nah, terus ujung dari koas nanti setelah semua ujian selesai, semua requirement selesai, kita ada yang namanya ujian UKMP 2DG atau ujian kompetensinya dokter gigi. Jadi kalau udah lulus itu, baru kita bisa lulus dari perkoasan gitu. Oke, panjang juga ya Kak, ternyata alurnya gitu ya untuk koas sendiri dari kedokteran gigi gitu ya. Nah, biasanya tuh bisa berapa lama sih Kak ditempuh gitu? Kan tadi ada persyaratan-persyaratan untuk beberapa pasien dan sebagainya gitu. Nah, rata-rata tuh berapa lama sih Kak untuk koasnya? Rata-rata 2 sampai 3 tahun sih, tapi kalau misalnya bisa cepet banget 1,5 juga bisa. 1,5 tahun, 3 tahun gitu. Ya, berarti gimana menyelesaikan gitu ya koasnya itu sendiri sesuai dengan ketentuan-ketentuannya tadi. Oke, nah Kak, untuk jalur masuknya sendiri, ada berapa jalur masuk sih Kak ke jurusan kedokteran gigi ini tuh di Unpad? Dan gimana aja gitu Kak langkahnya? Kalau jalur masuk untuk tahun ini aku kurang tahu. Cuma kalau yang udah itu ada yang kan ada SNMPTN ya. Gak tahu sekarang sebutannya apa. Kalau zaman aku SNMPTN tulis sama undangan. Nah, terus ada yang mandirinya tuh namanya SMOP. Kalau waktu zaman aku, SMOP-nya itu dia pakai nilai SNMPTN tulis. Jadi waktu pendaftarannya cuma daftar doang, terus nunggu si skor SNMPTN tulis kita masuk ke passing grade-nya FKG Unpad atau enggak, gitu aja sih. Oke, jadi kalau sekarang UTBK gitu ya Kak, atau SBMPTN gitu ya, jadi harus nilai dari situ mungkin ya. Ya, kalau untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa diaksesnya di mana nih Kak? Mungkin bisa buka ke webnya Unpad aja, di search aja di situ. Terus kadang banyak juga kan yang udah share ininya, linknya harus
tentang info-info pendaftaran kuliah gitu. Oke, nah langsung aja berarti ya bisa dicek di website resminya Unpad gitu ya, nanti bakalan keluar juga gitu ya, di Google juga bisa. Oke, nah terus Kak, boleh dong dikasih tips gitu ya untuk mahasiswa yang juga baru bergabung nih Kak dengan jurusan kedokteran gigi di Unpad nih Kak. Berarti untuk mahasiswa baru FKG Unpad atau FKG Iya, seluruhnya ya gitu ya mungkin ya. iya, iya. Kalau tipsnya itu yang paling penting ini sih belajar manajemen waktu yang baik. Terus soalnya kan tugas dan praktikumnya tuh banyak banget. Hmm. Jujur tuh FKG salah satu fakultas yang paling jarang ikut organisasi eksternal. Kayak Hmm. biasanya tuh kita ikut organisasi untuk asah soft skill, sosialisasi sama orang lain gitu-gitu. Tapi yang internal. Tapi nggak harus BEM atau IPM, kayak ikut aja kepanitiaan, setiap ada open recruitment gitu-gitu kan lebih fleksibel ya jadwalnya. Terus tips pribadi tuh pakai agenda atau planner. Kalau aku suka pakai itu, soalnya nanti waktu koas itu akan kepake banget untuk penjadwalan pasien, kapan dia harus datang lagi, kapan kita harus diskusi, di ujian gitu dengan dosen. Jangan sampai udah janjian sama dosen, kitanya yang lupa. Udah janjian sama Hmm. pasien, kitanya yang lupa, itu jangan sampai. Iya. Terus apa lagi ya? Biasain suka baca. Soalnya kan teksturnya sebenarnya banyak banget dan kebanyakan itu pakai bahasa Inggris. Nah, jadi kayak ya jangan sampai pas lagi susah kita cara memahaminya gimana. Oke. Iya, berarti itu dia ya tips dari kakaknya berarti ya. Oke. Nah, terus kan untuk prospek kerjanya sendiri dan juga mungkin alumni itu kebanyakan kerjanya di mana sih? Gimana gimana? Untuk prospek kerjanya Kak dan juga alumni? Oh, kalau dari alumni sih dokter gigi kan enak ya, maksudnya udah sebagai profesi. Jadi em, paling tuh kita kayak menentukan kita mau praktek di mana sih. Kalau pilihannya tuh banyak, ada klinik swasta biasa, ada klinik BPJS, ada klinik estetik, terus rumah sakit, terus bisa juga jadi dokter gigi polisi, dokter gigi TNI gitu juga banyak sekarang lagi dibutuhin. Lagi ya, udah sih paling macam itu atau enggak mau ambil S2 untuk jadi manajemen rumah sakit, puskesmas gitu-gitu juga bisa. Oke, berarti itu dia ya untuk prospek kerjanya gitu ya. Pastinya nanti ditentukan mau praktiknya tuh di mana gitu ya. Mau di kepolisian, mau itu di swasta gitu atau mau mungkin di rumah sakit yang juga di apa pemerintahan negeri gitu ya. Oke. Nah terus Kak, mungkin apa sih nih rencana kakaknya ke depannya gitu, rencana dan juga harapan kakaknya? Harapan untuk aku sendiri ini maksudnya. Ya untuk kakaknya. Harapannya karena udah lulus, udah jadi dokter gigi, apa ya? Banyak cuan, enggak canda cuan. Apa ya? Banyak pasien pengennya. Terus yang penting sesuai SOP kerjanya. Jadi tidak membahayakan orang lain. Terus apa ya? Terhindar dari penyakit-penyakit menular termasuk COVID sekarang kan lagi merebak sekali, nggak selesai-selesai. Jadi aman deh dan semua yang udah dipelajarin bisa diaplikasiin dengan baik nanti dipraktekkan gitu. Oke, keren banget nih ya Kak. Semoga rencana dan juga harapannya sesuai gitu ya dengan apa yang mungkin kakaknya tadi udah sebutin juga. Oke Kak, ternyata nggak kerasa kita gitu ya udah habis juga. Makasih banyak nih ya Kak karena sudah mau sharing.